mulai belajar. Ketua kelas, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Berdoa susah. Terima kasih ketua kelas, silakan duduk. Oke, sebelum kita belajar hari ini lagi, Pak Guru akan cek data dari kalian. Hari ini siapa yang nggak masuk? Selamat masuk. Oke, terima kasih. Ya. Sebelum kita lanjut, Pak Guru akan bagikan RKPD dan bahan ajar yang akan kita pelajari, materi yang akan kita pelajari. Ya. Sebelum Pak Guru mulai belajar pada hari ini, Pak Guru ingin memberikan sedikit motivasi kepada kalian, yaitu tentang pembelajaran matematika. Ya, pembelajaran matematika itu kalau kita kaji lagi, ya, itu sebenarnya adalah pembelajaran yang paling mudah. Kalian tidak bisa matematika, ya. Atau kalian kesulitan matematika, itu karena apa? Kalian tidak bisa, kan gitu. Kalau tidak bisa itu bagaimana seharusnya? Kita belajar. Sama seperti kalian waktu kecil. Contoh saja ketika kalian masih bayi, kalian mau belajar berjalan. Kalian selalu mencobanya kan, untuk berdiri, belajar melangkah kan gitu. Itu yang namanya perkembangan kalian. Ya, dari yang tidak bisa menjadi bisa karena apa? Usaha, kan gitu. Ya, jadi ketika kalian belajar matematika juga harus begitu. Kalian harus berusaha belajar, selalu belajar, maka kalian akan bisa. Oke? Selanjutnya, Pak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Harus tampilkan dulu ya. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari, yaitu teorema Pythagoras. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama adalah siswa dapat merumuskan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras dengan benar, percaya diri, tanggung jawab, dan disiplin. Selain kalian menjawab benar, kalian juga harus bertanggung jawab. Kalian harus percaya diri. Dan kadang itu ada anak yang menjawab benar terus gaya sekali kan gitu. Ya dong? Oh, saya bisa ini. Nah itu kan maksudnya kurang disiplin, terlalu gaya gitu. Selama kalian bisa menjawab benar, mengerti, ya. Kemudian dipertanggungjawabkan cara kerjanya gitu. Ya, jadi kalian itulah siswa yang perlu bisa di kalian. Ya. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat menentukan panjang sisi. Nah, ini adalah persepsinya. Perhatikan ini yang persepsi ini. Semuanya menghadap ke depan. Ya. Yang pertama, sebutkan macam-macam segitiga. Coba kelompok 4. Macam-macam segitiga apa saja? Segitiga siku-siku, segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga taburan-taburan, segitiga sama sisi, dan segitiga sama kaki. Banyak sekali ya. Oke, beri applause dulu untuk kelompok 4. Oke, terima kasih Mario. Oke, yang kedua, berapa hasil dari 3 pangkat 2? Mungkin kelompok 2. Berapa ini 3 pangkat 2? 9. Berapa? 9. Oke, beri applause dulu untuk kelompok 2. Kemudian, oke, selanjutnya Pak Guru ingin menampilkan masalah 1 dan masalah 2 dalam bentuk video pembelajaran. Jadi kalian harus perhatikan ke depan semuanya. Karena ini berbentuk video, kalian harus dengarkan baik-baik. Kemudian di sini ada masalah 1 dan masalah 2 yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian.
Kalau tidak tahu, tanya kepada temannya. Kalau temannya merasa tidak tahu lagi, baru tanya ke Pak Guru. Kalian berdiskusi aktif bersama teman kalian. Karena ini pembelajaran dari ini adalah pembelajaran berbasis masalah. Ya, jadi Pak Guru tampilkan masalah dulu, baru nanti ke materi sedikit. Ya, oke? Silakan kalian simak video pembelajaran dari ini. Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika bersama Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Sebelum kalian belajar, Pak Guru akan memberikan masalah 1 sebagai berikut. Kalian perhatikan masalah 1 ini. Amatilah video pergerakan kapal laut di bawah ini. Nah, kalian perhatikan nih pergerakan kapal laut ini. Sebelum kalian mengerjakan masalah 1, masalah 2, dan masalah ketiga, perhatikan penjelasan video pembelajaran dari Pak Guru tentang pembuktian teorema Pythagoras. Ya, jadi kalian perhatikan ini dulu. Pak Guru putarkan terlebih dahulu. Simak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Pembuktian teorema Pythagoras dari matematika kelas 8. Dari Silakan, semuanya pada depan. Oke, yang pertama adalah membuktikan kebenaran teorema Pythagoras. Oke, nah itu adalah penjelasan video pembelajaran dari Pak Guru. Ada pertanyaan? Tidak ada. Pak Guru tekankan sekali lagi, teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku. Ya. Jadi kalian harus tahu bahwa untuk menentukan sisi miring itu sama dengan jumlah dari sisi tegaknya, loh. Kedua sisi tegaknya itu tapi dengan syarat dikuadratkan. Ya. Oke. Itu adalah segitiga siku. Sekarang kalian tadi sudah menyaksikan masalah 1, masalah 2, dan masalah 3. Silakan kalian kerjakan dan diskusikan dengan kelompoknya. Selamat mengerjakan. Silakan berdiskusi. Oke, kelompok 1 ada kesulitan tidak? Siap. Tidak ada. Kalian harus diskusi ya. Bagaimana kelompok?
Ya, ini kan harus apa? Ini kan desimal toh. Ya, cara menghitung desimal itu bisa kamu anggap desimalnya hilang dulu nanti tapi diingat-ingat, gitu. Ya, cara menghitungnya menggunakan desimal itu gimana gitu. Kamu selidiki sama teman-teman kalian ya. Oke. Jangan lupa ketika gambarnya tentang segitiga siku, ya, kamu beri huruf terlebih dahulu ya. Itu untuk mempermudah kamu. Yaitu misalkan A, B, C atau P, Q, R terserah kalian ya. Oke, silakan berdiskusi. Ya. Gimana kesulitan? Kenapa coba? Adik apa dulu? Oh iya. Hah? Tidak ada. Ayo silakan dikerja lanjut ya. Kemudian jangan lupa kalau seperti ini yang masalah yang ketiga kalian harus buktikan satu persatu. Kan tadi sudah dijelas bahwa untuk menjawab masalah tentang matematika itu tidak hanya benar saja, tetapi harus dipertanggungjawabkan. Ya kan? Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kerjanya dibuktikan satu persatu. Oke? Oke, selamat mengerjakan lagi yuk. Silakan berdiskusi lagi. Ya. Iya, cuma kan kalau mau ngomong 2,4 Untuk nomor masalah yang ketiga ini kalian tandai mana yang merupakan triple Pythagoras ya. Berarti kalau macam contohnya 40 kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Jadi kalau betul hasilnya sama dengan 40 kuadrat. Oh iya. Oke ya, nanti yang masalah ketiga itu ditandai kemudian dibuktikan ya. Kemudian kalau bisa digambar dulu di papan tulis nanti untuk presentasi ya. Oke, dibuktikan berdasarkan teorema Pythagorasnya. Kalau kita lihat itu berarti kalau 3, 4, 5 mana sisi yang miring? 5. Karena apa? Alasannya apa? Iya, karena yang terpanjang bukan terbesar ya. Kalau besar itu membesar ya. Kalau terpanjang kan memanjangkan ya. Jadi harus tahu bedanya ya. Oke. Kalian lanjut berdiskusi.
sudah Pak Guru. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 mari. Sudah. Diberi tanda ya. Ya. Misalnya di buku boleh di buku juga ya. Nanti kita lihat. Ya, dibuktikan. Ya. Ya, Pak Guru dapat. Kita presentasikan sudah siap kelompok 1? Siap. Kelompok 2 sudah siap untuk presentasi? Nanti? Sudah? Siap. Kelompok 3? Gimana? Sudah siap? Kelompok 4? Sudah? Sudah? Kalau sudah siap selesai semua kan? Iya. Oke. Di sini Pak Guru tampilkan masalah yang satu dulu, ya. Nah, ini adalah masalah satu yang Pak Guru tampilkan dalam bentuk video tadi. Ya, tapi Pak Guru juga tampilkan dalam bentuk gambar. Ya. Oke. Pak Guru tanya, siapa yang siap maju untuk mempresentasikan masalah satu ini? Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, siapa? Silakan angkat tangan. Ya, ini masalah satu yang ditampilkan. Ya Pak. Oke, silakan dulu. Ya. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1. Diketahui sebuah kapal laut berlayar dari pelabuhan mengarah ke selatan sejauh 30 mil. 30 mil ini diwakili dengan huruf A. Lalu berbelok ke arah barat sejauh 40 mil. 40 mil di sini diwakili dengan huruf B. Berapa jarak kapal laut sekarang terhadap pelabuhan? Jarak kapal laut diwakili dengan huruf G. Sehingga jarak kapal laut kita cari dengan rumus teorema Pythagoras. C kuadrat mewakili jarak kapal laut dan A kuadrat mewakili arah kapal laut ke selatan sejauh 30 mil. B kuadrat mewakili arah barat sejauh 40 mil. Jadi C kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. C kuadrat sama dengan 900 ditambah 1600. C kuadrat sama dengan 2500. C sama dengan akar 2500. Kuadrat dan kembali jadinya akar. Akar dari 2500 sama dengan 50. Jadi C sama dengan 50. Jarak kapal laut sekarang terhadap pelabuhan 50 mil. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan beri aplaus kepada kelompok 1 bersama kelompok Junaro. Oke, terima kasih Junaro. Jawabannya kelompok 2 benar 50 mil. Kelompok 3 benar. Benar. Kelompok 4 benar. Oke, terima kasih Junaro. Silakan duduk lagi. Dari masalah yang kedua, siapa yang ingin menjawab? Kelompok siapa yang ingin menjawab? Oke, kelompok 1 kan sudah mewakili yaitu Junaro. Sekarang kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Siapa? Silakan maju. Siapa? Kelompok 2 mungkin? Kelompok 3? Kelompok 4? Kok gak ada yang maju? Gimana? Salsa? Ya, silakan. Grace. Grace dulu. Makanya cepat-cepatan ya. Oke? Nanti ada masalah yang ketiga. Berarti kelompok 2 dan kelompok 3 harus maju. Oke, dia betul. Oke, silakan ditulis dulu hasilnya Grace, nanti baru dipresentasikan ya. Oke, perhatikan ini. Grace akan mempresentasikan masalah yang kedua. Ya. Silakan Grace. Jadi teman-teman, Oh, Grace menghadapnya itu ke sana, Grace. Miring, Grace. Nah, begini ya. Oke, dalam mempresentasikan percaya diri ya. Oke? Ya, Grace. oke teman-teman, jadi dari kuadrat ini saya dapat dari
Ada di sana. Jadi BC kuadrat ini saya dapat dari B ambil C. Terus Dan AB kuadratnya dari A ke B. ya, terus Dan AC-nya dari ini ke B. oke, terus Jadi BC-nya BC kuadrat sama dengan AB-nya sama dengan 2,4 meter ditambah AC-nya sama dengan 3,2 meter. terus Jadi BC kuadrat sama dengan 5,76 tambah ditambah 10,24. BC kuadrat sama dengan 16,00 akar kuadrat. Jadi BC sama dengan 4,6 meter. oke. Jawabannya Grace adalah 4,0 meter. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 bagaimana? Benar atau tidak itu? Benar. Applause untuk Grace. Oke, terima kasih Grace. Silakan kembali ke tempatnya. Kemudian kita masuk ke masalah yang ketiga. Kita bahas masalah yang ketiga. Silakan kelompok 2 dulu atau kelompok 3. Silakan maju dulu. Di antara kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan. Iya. Silakan. Oh, kelompok 3 ini sudah mau maju. Oke, silakan. Oke, perhatikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di 3 akan mempresentasikannya. Oke, silakan Tiga. Teman-teman, saya akan presentasikan hasil dari kelompok 3, Pak. Ya. Di sini yang 1 yang termasuk saya menamakan BC ini yaitu 5 dan AB-nya itu 3, sedangkan AC-nya 4. Dan saya mencari kelompoknya yaitu dikali kayak 3 kali 3 sebenarnya. 3 nomor 1 termasuk kelompok apa? Hidral kategori. Oke, ditandai berarti. Jadi kelompok 1 ditandai di sini, dicentang, ya. Oke, jadi ini menurut Judika adalah triple Pythagoras. Benar, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4. Oke, lanjut. Yang kedua berarti ini triple Pythagoras atau tidak? Karena Ini 61 sedangkan 8 pangkat pangkat ya, 8 pangkat 2 kan jadinya 64, ya dah? Ya. Di situ kamu ketemu 61. Berarti yang kedua ini bukan triple Pythagoras, disilang. Ya. Nah, terus yang ketiga, triple Pythagoras tidak? Ya. Iya. Ya. Jadi 6, 8, 10 ini menurut Judika adalah triple Pythagoras. Dicentang. Oke, silakan dicentang. Yang keempat, triple Pythagoras tidak? Ya. Ya. Iya dah? Ya, Oke, ya. Dicentang. Nah, jadi temuannya Judika adalah ini ya. Berdasarkan buktinya ini cuma Judika kurang dalam komunikasi ini. Ya, dalam menjelaskan. Ya. Kalau dalam menjelaskan itu seperti ini Judika. Ya, untuk kelompok 3 juga. Ya, silakan dulu. Beri aplaus dulu sama Judika. Oke. Selanjutnya bisa dibuktikan ini. Bisa kelompok 2 silakan maju. Kelompok 2 dihapus dulu. Bisa menggunakan segitiganya Judika yang buat
Yang ketiga, bukan merupakan triple Pythagoras karena hasil C kuadrat tidak sama dengan hasil A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan yang keempat merupakan triple Pythagoras karena hasil C kuadrat ini sama dengan hasil A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekian, terima kasih. Oke. Berikut kepada Sasa Bila ya. Terima kasih memberikan aplaus. Terima kasih Sasa. Ya. Nah, dari Pak Guru ingin menunjukkan kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 bahwa yang dipresentasikan Sasa Bila itulah yang bagi Pak Guru sangat bagus, keren. Ya. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran dari ini gitu. Tidak hanya menjawab benar, tetapi juga harus disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab, kan gitu. Ya, sekali lagi itu pembelajaran matematika bersama Pak Guru arahnya itu ke situ. Cuma kalian menjawab benar tapi kurang komunikasi. Ya, meskipun sudah benar, tapi ada kekurangannya yaitu kurang komunikasi. Kedepannya itulah yang harus kalian evaluasi, ya. Oke, kemudian Pak Guru dulu ya. Kita ke penguatan konsep Pythagoras. Ini Pak Guru kuatkan sedikit ya, bahwa kalian sebenarnya sudah mengerti ya. Pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi terpanjang atau hipotenusa, bahwa sisi miring ini disebut hipotenusa. Itu sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya atau sisi yang saling tegak lurus. Ya, intinya itu. Jadi hurufnya apapun itu kalian bisa mencarinya dengan apa yang sudah kita pelajari dan kita simpulkan, yaitu sisi pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi terpanjang atau hipotenusa, sisi miring. Itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi penyikunya. Intinya kan itu. Ya, nanti untuk masalah beda ruas atau hurufnya berbeda, ya kalian tinggal improve sendiri. Bahwa di sini ada segitiga siku-siku A, B, C. Lihat ini, sisi BC ini bisa disebut A karena menghadap sudutnya A. Mengerti? Kemudian sisi AB ini disebut C karena padanya C karena menghadap sudut C. Kemudian sisi AC ini disebut panjangnya B karena menghadap sudut B. Ngerti? Jadi kan mengarah ke sini. Nah, ini kan mengarah ke sini. Tapi hurufnya kecil ya nak ya. Ya, tinggal kita buat matematika. Ya, sehingga C kuadrat atau hipotenusanya itu sama dengan AB kuadrat ditambah B kuadrat. Atau kita bisa menggantinya dengan AB kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah C kuadrat. Ketika kita pindahkan, misalkan kita mencari A kuadrat, jelas A kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Karena apa? Karena dari sini ketika kita cari A kuadrat ini, ya, bagus tulis di atasnya ya. A kuadrat ini kan yang berjawab kan ini loh. Maka C kuadrat dikurang B kuadrat. Ngerti? Jadi improve sendiri. Sama seperti mencari B kuadrat. Pasti sisi miringnya dikurangi salah satu sisi berbeda. Karena kita mencari salah satu sisi berbedanya atau salah satu sisi yang ini. Mengerti? Nah, tinggal kalian improve sendiri. Hurufnya apa? Tinggal dimasukkan. Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, ini adalah materi yang sudah kita pelajari. Selanjutnya Pak Guru ingin kalian mengerjakan, Pak Guru ingatkan mengerjakan soal proses itu di rumah. Ya, ada 5 soal yang dengar tentang proses itu kalian kerjakan di rumah. Sekarang kita berefleksi terlebih dahulu. Ya, refleksi. Namanya habis belajar itu ya refleksi. Ungkapkan apa yang kalian rasakan. Ya, Pak Guru juga enak menjelaskan. Gitu. Pak Guru saya kurang jelas di bagian ini. Nah, itu adalah namanya refleksi. Ya, ngerti? Oke. Pertanyaannya refleksi sudah ada di sini. Pertanyaannya yang pertama adalah Pak Guru mintanya ini. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran dari ini? Mungkin ada yang bisa jawab bagaimana perasaan. Kelompok 1 mungkin gimana? Senang.
Mungkin kelompok 2 bagaimana? Senang juga karena dalam mempresentasikan apa yang hari ini kita pelajari. Nah, terus kelompok 3 mungkin bagaimana perasaan kalian? Hah? Gembira. Ya nggak apa-apa ya, itu kan perasaan kalian. Kemudian yang ketiga, kelompok 4 seru. Nah, itu adalah pembelajarannya dari kalian, makna respon dari kalian ya. Pak Guru tanya-tanya gembira senang itu karena apa? Ya, karena tampilannya menarik kah atau apa? Karena ada video. Ya, video. Nah, itu salah satu untuk kita refleksi. Oh, ternyata tampilan seperti ini membuat saya tuh tertarik belajar kan gitu. Ya. Kemudian yang kedua, apakah kalian sudah paham tentang materi teorema Pythagoras? Intinya kalian sudah tahu kan kesimpulannya tadi bahwa sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi tengah. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Tidak paham kan? Oke. Itu adalah kegiatan refleksi hari ini. Berarti kalian tugasnya diingat ada 5 soal post test yang harus kalian selesaikan di rumah. Oke? Oke, hari ini pelajarannya sudah Selesai. Oke, Pak Guru ucapkan terima kasih telah belajar hari ini ya. Pak Guru ingatkan sekali lagi tugasnya dikerjakan ya di rumah. Oke. Kita kumpul KPD itu pada pertemuan berikutnya. Mengerti? Oke, sebelum Pak Guru akhiri ya, ketua kelas silakan maju untuk PPD itu. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa untuk kejadian tes berdoa selesai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas, silakan duduk lagi. Oke, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat